Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuseka volume yang 11. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Meilin itu telah berpihak kepada Leon dan ingin membantu Leon dalam menjalankan aksinya dalam perang ini. Selain itu, Carl dan Finn juga bersedia untuk membantu Leon dalam perang kali ini, karena memang Carl itu melihat kalau Leon bisa menyelesaikan perang ini dengan korban jiwa yang sangat minim. Jadi di sini, fraksi dari Leon pun langsung bersiap untuk berperang besok. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka di hanggar milik keluarga Fraser. Saat Leon sedang mengatur persediaan yang akan dibawa oleh Einhorn dan Lycorn, Elia pun langsung mendekatinya dan berkata kalau dia sangat ingin mengikuti perang kali ini. Karena memang nih, dia itu ingin membuktikan kalau dia adalah pria yang pantas untuk menjadi tunangan dari Erika. Nah, aksi dari Elia ini ia lakukan karena Leon dan Mary itu nampak masih belum menyetujuinya sebagai tunangan dari Erika. Padahal kan dalam dunia ini kita tahu sendiri kalau Leon, Mary, dan Erika itu tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tapi entah kenapa si Elia itu sangat ingin mendapatkan pengakuan dari Mary dan Leon. Selain itu, kabar mengenai Leon yang akan dijodohkan dengan Erika pun sudah nampak terdengar di telinga dari Elia. Maka dari itulah dia sangat ingin berkontribusi dalam perang kali ini. Mendengarkan hal itu, Leon pun tidak menyetujuinya. Di satu sisi memang Leon itu sangat tidak menyukai Elia. Dia belum mengakuinya sebagai tunangan dari Erika. Tapi di sisi lain nampaknya Leon juga nggak ingin Elia itu terluka dalam perang ini. Jadi ia pun tidak menyetujuinya. Lagi pula, ini adalah pengalaman perang pertama bagi Elia. Maka pastinya resiko Elia untuk terbunuh dalam perang ini sangatlah besar. Mendengarkan hal itu, Elia pun nampak kecewa dengan jawaban dari Leon nih. Ia berkata kalau dia akan mengikuti perang kali ini dengan kapal udara milik keluarganya sendiri. Tapi Leon pun menegaskan lagi kalau kapal udara dari Fraser itu tidak bisa menandingi kecepatan dari Lycorn ataupun Einhorn. Maka dari itulah, Elia pasti akan tertinggal jauh. Mendengarkan hal itu, Elia pun semakin putus asa dan menunduk di hadapan Leon nih. Sementara itu, pandangan Leon pun langsung terarah kepada seorang wanita yang nampak mengkhawatirkan keberadaan dari Elia bersama Leon nih. Ya, wanita itu adalah Erika. Jadi di sini, Leon pun langsung menghela nafasnya dan menepuk pundak dari Elia. Dia berkata kalau memang Elia tidak bisa mengikuti perang kali ini. Lagi pula, Elia juga adalah putra pewaris dari keluarga Fraser. Maka dari itu, Elia akan terlihat jauh lebih terhormat jika menjalankan perannya sendiri. Mendengarkan hal itu, Elia pun langsung melihat ke arah Leon lagi dan tanya nih, peran apa yang dimaksudkan sama Leon? Di sini, Leon pun melanjutkan nih, kalau sang tuan putri dan tamunya yaitu Mia akan tetap tinggal di wilayah Fraser. Maka dari itu sudah menjadi tugas dari Elia untuk menjaga mereka berdua agar tidak terluka di sini. Aku akan menyerahkan kepercayaan itu kepadamu. Jika mereka berdua sampai terluka, maka aku akan menghajarmu sewaktu pulang nanti. Mendengarkan hal itu, wajah Elia pun jadi senang lagi nih. Tapi di sisi lain dia juga agak ngeri dengan ancaman pemukulan dari Leon tadi. Panel cerita pun berpindah ke geladak Lycorn nih. Saat itu Leon sedang berjalan untuk memastikan apakah barang bawaan mereka itu telah pas atau tidak. Dan di sana, dia pun langsung didatangi oleh Noel yang bertanya apakah Leon itu gak menaiki Einhorn saja. Melihat hal itu, Leon pun menghela nafasnya nih dan berkata, kalau aku tahu kalian bertiga pasti akan tetap mengikuti perang kali ini ya. Yaps, alasan sebenarnya Leon masuk ke geladak Lycorn itu adalah untuk melihat apakah ketiga tunangannya itu ikut dalam perang kali ini atau enggak nih. Karena jujur saja dari awal, Leon gak mengizinkan Angie, Livia, dan Noel itu untuk ikut perang kali ini. Bukan berarti dia meremehkan ketiga tunangannya itu. Dia tahu betapa hebat sihir dan kekuatan yang dimiliki oleh ketiganya. Tapi ini adalah perang. Dan menurut Leon, beban mental untuk membunuh seseorang dalam medan perang ini sangatlah berat, walaupun bagi Leon sendiri yang sudah berkali-kali mengikuti perang. Jadi di sini, dia tidak ingin ketiga tunangannya itu merasakan beban mental yang sama seperti dirinya. Setelah mendengarkan hal itu, baik Angie, Livia, dan Noel pun sangat mengerti perhatian yang diberikan sama Leon kepada mereka nih. Tapi memang mereka itu sangat ingin berguna bagi Leon terutama dalam perang ini. Mereka tidak ingin menunggu Leon dan membiarkan Leon menanggung beban ini sendirian. Lalu Livia juga mendekat kepada Leon untuk meyakinkannya nih kalau memang Leon kan bilang akan mengakhiri perang kali ini dengan damai dan minim korban jiwa. Maka dari itu mereka bisa melakukannya. Mendengarkan perkataan itu, Leon pun sudah tidak bisa protes lagi nih dan berkata kalau dia akan mengizinkan mereka bertiga untuk ikut dalam perang ini. Panel cerita pun berpindah ke ibu kota kerajaan Rachel, tepatnya di White City. Saat itu,
sang Raja Suci Rachel pun sedang bersantai di balkon kerajaannya sambil ditemani oleh pelayan-pelayan cantik miliknya. Dia menganggap kalau memang kerajaan ini sudah menang melawan Halford dan tinggal menunggu waktu aja buat Halford itu hancur. Karena pastinya Halford juga nggak akan bisa menghancurkan Rachel nih. Kalau sampai mereka melakukan hal itu, maka Kekaisaran Veldenova tidak akan tinggal diam. Namun, saat ia sedang merayakan kemenangannya itu, salah satu prajuritnya pun langsung datang dan berkata, kalau ada 2 kapal dari Kesatria Iblis sedang mendekat ke arah ibu kota mereka. Jadi di sini, ia pun meminta kalau mereka harus segera mengungsi lalu mengosongkan ibu kota nih. Kalau tidak, maka akan banyak sekali korban jiwa berjatuhan. Mendengarkan hal itu, sang raja pun menolaknya. Dia pun berkata, kalau mereka sudah memiliki banyak paladin dan armor magis yang berlimpah di sini. Jadi mereka nggak perlu takut dengan sang Kesatria Iblis tersebut. Setelah itu, ia juga memerintahkan sang prajurit untuk mengerahkan semua paladin serta armor magis yang mereka punya. Di sini, prajurit itu pun menurutinya saja. Nah, setelah sang prajurit itu pergi, sang Raja Suci pun bergumam kalau nampaknya dia harus mengusik dari ibu kota ini ke Kekaisaran Veldenova. Ya, tak disangka Raja Suci ini hanyalah seorang pengecut yang rela meninggalkan prajurit serta kerajaannya demi keselamatannya sendiri. Namun, pada saat ingin lari bersama para pelayan wanitanya, sang Raja Suci pun langsung dikejutkan dengan sosok Lycorn yang telah terlihat di atas White City sambil diselimuti oleh lingkaran sihir yang bersinar. Tentu aja hal itu semakin membuat sang Raja Suci dan para pelayannya itu jadi panik nih. Panel cerita pun berpindah lagi ke Carter Leon. Saat itu, Leon yang sedang berdiri di geladak Einhorn pun langsung protes sama Luxon nih. Pasalnya Lycorn ini tepat berada di depan mereka. Dan di sini, Leon mengira kalau Lycorn akan dijadikan perisai oleh Luxon sendiri untuk melindungi Einhorn. Padahal di sana itu ada ketiga tunangan dari Leon. Maka hal itulah yang membuat Leon jadi marah sama Luxon nih. Mendengarkan hal itu, Luxon pun langsung menjawab kalau ada usulan dari Claire bahwa Lycorn itu akan maju duluan dan memblokir semua serangan dari musuh. Dan aku merasa kalau usulan Claire itu sangatlah efektif. Jadi Luxon menerimanya. Tentu aja Leon pun tambah ngamuk lagi ketika dugaannya itu benar. Di sini Leon pun berkata dengan tegas, kalau Luxon jangan melakukan sesuatu yang egois. Ini adalah perang. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh musuh untuk menyerang Lycorn nantinya. Kalau saja ini bukan perang, maka Leon masih bisa memaklumi tindakan egois dari Luxon ini. Namun pendapat dari Leon itu nampaknya tidak didengar oleh Luxon sendiri. Dan suasana di antara mereka itu malah jadi panas nih. Bahkan Leon juga sampai sudah mengepalkan tangannya lalu hendak memukul Luxon nih. Melihat hal itu, Finn yang ada di sana pun langsung menahan amarah dari Leon dan berkata kalau sekarang bukanlah saatnya untuk bertengkar. Maka dari itu, dia mengajukan diri untuk pergi ke depan Lycorn lalu membuka jalan bagi kedua pesawat ini. Setelah itu, Finn pun langsung memanggil Brave untuk siap beraksi nih. Namun di sini Luxon pun langsung menghentikan Finn. Dia pun berkata nih kalau nampaknya mereka semua yang ada di sini telah meremehkan kekuatan dari Lycorn dan orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu dia sendiri akan menunjukkan betapa hebatnya Lycorn jika ada Angie, Livia, dan Noel. Setelah itu ia pun memerintahkan Claire untuk turun dan menunjukkan kekuatan dari Lycorn. Livia pun langsung mengeluarkan sebuah barrier besar untuk melindungi Lycorn dan Einhorn dari segala serangan dari Rachel. Walaupun di sini Rachel juga udah mengeluarkan beberapa armor dengan senjata api di tangan mereka, tapi tetap saja serangan mereka itu nggak mampu menembus barrier dari Lycorn. Melin yang melihat hal itu pun langsung tertegun nih. Ia pun bergumam apakah kemampuan seperti ini memang bisa dikeluarkan oleh seorang manusia. Karena jika dilihat dari sisi manapun, sihir yang dikeluarkan sama Livia itu tidaklah wajar. Selain itu, ada juga Angie yang sudah memegang kendali meriam dari Lycorn. Ia bertugas untuk menembak jatuh beberapa armor biasa ataupun armor magis yang dimiliki sama Rachel nih. Pada awalnya, para armor magis Rachel itu yakin bisa menumbangkan Lycorn dengan serangan fisik yang akan mereka layangkan. Bahkan mereka juga itu dengan pedenya tidak menghindari tembakan dari Angie. Mereka menganggap kalau peluru meriam yang ditembakkan sama Lycorn itu nggak akan menembus armor mereka. Tapi ternyata peluru yang ditembakkan sama Angie itu bukanlah peluru biasa, melainkan peluru magis yang sudah dikembangkan sama Claire dan Luxon nih. Mereka menyebutnya sebagai peluru pembunuh armor magis. Dan sekarang giliran Noel lah yang beraksi nih. Di sini Noel itu bertugas untuk membackup Livia, karena memang kalau dengan kekuatan Livia sendiri, maka dia tidak mungkin bisa mempertahankan barrier ini dengan waktu yang lama. Maka dari itu, Noel dengan menggunakan kekuatan pendetanya akan menjadi pemasok energi sihir bagi Livia. Nah, nampaknya nggak hanya Melin aja
yang terkesima melihat kemampuan dari ketiga tunangannya Leon, terutama Livia nih. Tapi ternyata Mary yang ada di sampingnya pun sampai kehilangan kata-kata ketika melihat Livia membuat barrier sihir yang begitu kuat dan luas. Apalagi kekuatan sihir Livia itu bisa menjatuhkan para pesawat tempur yang digunakan oleh Rachel untuk menyerang mereka. Ini merupakan keuntungan di pihak mereka. Dia tidak bisa membayangkan nih, jika saja Livia itu berada di jalan yang salah dan malah menjadi musuh bagi mereka. Maka sudah pasti mereka akan kewalahan untuk menghadapinya. Dia juga belum tentu yakin Arrogance dan Leon itu bisa menghadapi kekuatan sihir yang seperti ini. Ternyata keputusan Leon untuk mendekati dan membantu Livia lepas dari pembulian dalam akademi itu merupakan hal yang tepat. Nah, perkataan Mary di sini merupakan sebuah callback untuk rute Mary, teman-teman nih. Karena memang kita tahu sendiri, dalam rute Mary, Livia itu menjadi seorang tokoh antagonis yang sangat merepotkan dan menakutkan. Bahkan Livia sendiri bisa menghancurkan kerajaan Holford dengan sekejap. Panel cerita pun berpindah ke geladak dari Einhorn nih. Saat itu, Brad, Jill, Greg, dan Chris pun langsung kagum dengan apa yang diperlihatkan oleh para tunangan dari Leon. Jadi di sini mereka juga berusaha untuk bisa berkontribusi dalam perang ini. Namun saat itu, kesatria bertopeng yang kita tahu kalau itu adalah Julius, langsung muncul di hadapan mereka dan berkata kalau dia akan ikut serta juga dalam perang ini. Ya, kita tahu sendiri kan kalau Julius itu sebenarnya nggak boleh ikut perang. Tapi dengan identitasnya sebagai kesatria bertopeng, itu ada satu-satunya cara supaya dia bisa ikut perang, teman-teman. Namun nih, tetap saja baik Chris, Brad, Greg, dan Jill itu nggak bisa mengenali Julius sama sekali ketika dalam wujudnya seperti itu. Melihat hal itu, Leon yang sedang bersiap untuk berperang pun berkata, kalau kesatria bertopeng itu boleh ikut perang, asalkan dia tidak menghancurkan armor yang akan dipinjamkan nantinya. Kalau tidak, maka kesatria bertopeng harus membayarnya. Di sini Julius pun sedikit gugup dengan perkataan dari Leon. Tapi pada akhirnya, dia pun menyetujui syarat dari Leon itu. Sementara itu nampaknya, semangat dari Leon itu udah naik lagi nih ketika melihat para tunangannya berhasil dan bisa mengikuti perang kali ini dengan kekuatan mereka. Jadi Leon pun gak perlu khawatir kepada mereka lagi dan bisa lebih mempercayai mereka mulai dari sekarang. Nah, di sini nampaknya Finn juga bersiap untuk bergerak nih. Tapi dia itu malah meletakkan persenjataan yang diberikan sama Leon nih kepada dirinya. Melihat hal itu, Leon pun tanya nih, kenapa Finn itu tidak memakainya? Di sini Finn pun menjawab kalau dia tidak bisa memakai persenjataan ini dan kendaraan tempur yang diberikan sama Leon. Karena memang nih, dia sudah punya partner yang akan bertarung bersamanya, yaitu Brave. Mendengarkan hal itu, Leon pun tersenyum dan berkata kalau dia percaya dengan keputusan dari Finn. Setelah itu, Leon dan Arrogance pun langsung lepas landas duluan dari Einhorn, diikuti dengan armor dari 5 pangeran idiot kita. Nah, tepat saat Arrogance maju, dia pun langsung dihadang oleh beberapa armor magis dari kerajaan Rachel. Tapi tentu aja hal itu bukanlah masalah besar bagi Leon. Di sini, ia pun langsung mengeluarkan senjata apinya yang sudah dimodifikasi sama Luxon, dan senjata itu terbukti bisa menghancurkan semua armor magis yang telah menghadangnya. Nah, tak hanya itu, performa dari armor 5 pangeran idiot kita juga nggak kalah hebatnya dengan Arrogance nih. Luxon sendiri sudah mengklaim kalau memang performa kelimanya itu telah disamakan dengan performa dari Arrogance sendiri. Maka dari itu mereka nggak mungkin kalah dari armor magis jadi-jadian yang dimiliki sama Rachel nih. Nah, tak lama setelah mereka mulai berperang dengan Rachel, Finn pun langsung turun ke medan perang dengan membawa armor magis dari Brave nih. Pada awalnya para armor magis dari Rachel itu heran nih, kenapa ada armor magis yang malah mengkhianati mereka dan malah menyerang mereka balik. Tapi mereka pun jadi tahu kalau memang armor magis yang dimiliki sama Finn itu sangat berbeda jauh dengan milik mereka sendiri. Dimana sebenarnya yang pantas disebut sebagai armor magis adalah milik Finn sendiri. Kekuatan mereka itu terlampau sangat jauh, teman-teman. Nah, walaupun kendali perang ini berada di tangannya Leon dan yang lainnya, tapi tetap saja Rachel itu punya senjata andalan lainnya selain armor magis tentunya. Di tengah danau, dekat ibu kota mereka, terlihat ada makhluk bertentakel aneh yang bahkan tidak bisa diidentifikasi sama Luxon sendiri. Tentu aja hal itu sangat menyulitkan bagi Leon dan yang lainnya nih, apalagi makhluk itu terus menyeret mereka untuk berperang di dalam air. Melihat keadaan itu, Luxon pun berniat memasangkan peralatan tempur bawah laut yang dimiliki sama Arrogance nih. Tapi hal itu langsung dihentikan sama Leon. Dia berkata kalau dia tidak memiliki pengalaman untuk bertempur di dalam air. Maka dari itu, dia akan menyerahkan makhluk ini kepada Finn saja karena memang dia itu memiliki pengalaman untuk bertempur dalam kondisi ini. Sementara Leon dan yang lainnya akan menghasilkan benih monster tentakel aneh itu yang mulai menyerang warga Rachel sendiri. Nah, tepat pada saat Leon dan yang lainnya bertarung mati-matian,
Raja Rachel dan para pelayannya pun berniat mengungsi dengan sebuah kapal udara nih. Dia pun terus bergumam dan mengejek Leon. Lalu dia juga menyumpahi Leon akan terkena masalah besar jika dia itu berhasil melaporkan penghancuran ini kepada Kekaisaran Veldonova. Namun di tengah usaha pelariannya itu, sang raja pun dihadang sama Lycorn. Dan terdengar suara Melin yang mengancam akan menghajar Raja Rachel itu. Tentu aja sang raja pun langsung panik nih, karena memang bagaimanapun juga dia itu sangat ketakutan dengan putri berhati hitam itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, itu pembahasan singkat untuk Mob Isekai-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, jadi subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.